Umar bin Khattab itu ketika beliau sakit ya, setelah ditusuk waktu sholat subuh, beliau pernah ditusuk oleh seorang budak yang dimiliki oleh seorang majusi ya. Belati yang ditusuk ke tubuh Umar bin Khattab ini sudah dilumuri oleh racun-racun. Pada saat beliau sakit keras ya, kemudian tidak lama kemudian beliau itu meninggal dunia. Beliau itu sempat berangan-angan menyampaikan kepada sahabatnya. Sebab waktu Umar bin Khattab itu menjelang meninggal dunia kan, beliau meminta 6 orang sahabat itu untuk bermusyawarah untuk memilih di antara mereka itu siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Umar bin Khattab. Maka dikumpulinlah nama-nama itu, diinventarisir. Ada Talha, ada Abdurrahman bin Auf, ya, ada kemudian Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat yang lain. Ada 6 orang dikumpulin, dan kemudian Umar setuju. 6 inilah kalian yang akan memilih di antara kalian pemimpin setelah aku nanti wafat. Seandainya masih ada 1 orang, saya tidak akan meminta kalian untuk bermusyawarah dan memilih pemimpin di antara kalian. Kalau seandainya masih ada Abu Ubaidah ibnul Jarrah masih hidup, saya tidak perlu kumpulin beberapa orang sahabat untuk untuk bermusyawarah memilih pemimpin. Kenapa? Saya akan tunjuk langsung saja seorang yang bernama Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini. Kenapa? Karena Umar begitu percaya. Umar melihat Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini sebagai seorang yang sangat aman, seorang yang sangat jujur, seorang yang berjuang bukan untuk kebesaran namanya, betul-betul berjuang di balik layar, berjuang dengan keikhlasan, berjuang untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi asbab hidayah orang-orang bangsa Romawi, para penduduk Yerusalem ketika itu, penaklukan wilayah bekas-bekas Romawi itu, kemudian mereka masuk Islam. Kenapa? Karena tertarik dengan akhlak seorang sahabat Nabi yang kemudian menjadi gubernur negeri Syam. Gubernur inilah yang bernama Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Dan kita alhamdulillah sudah berada di bulan Rajab, di pertengahan bulan Rajab, tanggal 18, di mana bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang istimewa, bulan yang mendapatkan banyak sekali keberkahan dan keutamaan ya, salah satu bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah. Di dalam 1 tahun ini ada 4 bulan. Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan untuk penghitungan atau metode bagi manusia menghitung perjalanannya selama 1 tahun ini, ada 4 bulan yang istimewa. 1 bulan dia menyempil sendiri di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban, dan 3 bulan lainnya adalah 3 bulan yang berurutan, yaitu bulan Rajab, bulan kita sekarang ini, dan 3 bulan yang beriringan itu adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Maka alhamdulillah di bulan Rajab ini salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita adalah kesempatan untuk memperbanyak dan meningkatkan amal soleh kita, karena amal soleh, kebaikan-kebaikan itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di 4 bulan yang hurum ini. Bapak Ibu hadirin rahmat Allah Ta'ala,
kajian kita pada siang hari ini berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Diawali dengan apa? Di antara orang-orang yang beriman itu terdapat ya sekelompok orang-orang ya laki-laki yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang disebut dengan laki-laki itu yang dipegang itu adalah omongannya. Yang dipegang itu adalah tindak tanduknya. Maka sebagaimana orang-orang yang beriman, ya, orang-orang beriman ini memiliki tingkatan level-level yang bermacam-macam. Ya, ada yang imannya cuma hadir di mulut saja. Tapi juga ada orang yang imannya itu hadir bukan hanya pada lisannya, tapi juga pada tindak tanduknya. Minal mu'minina rijalun sadaqu. Di antara orang-orang beriman yang mendapatkan pujian dari Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu waktu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ditanya oleh para sahabat, "Wahai Amirul Mukminin, ya, kalau engkau punya rumah yang besar, ya, kira-kira apa yang kau cita-citakan?" Ya, jadi sahabat itu ketika itu pernah ditanya oleh Umar bin Khattab, "Kalian ini kalau punya rumah besar seperti ini, istana, kira-kira apa yang kalian harapkan dari rumah atau istana sebesar itu?" Para sahabat berlomba-lomba menjawab, "Ya, kalau kami punya rumah besar seperti ini, kami ingin ya isinya itu adalah dinar dan dirham, ya, yang memenuhi ruangan rumah besar itu, lalu kami gunakan dinar dan dirham itu untuk ya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala." Ya, rata-rata jawabannya seperti itu. Kami akan sumbangkan di jalan Allah. Ya, kami akan berikan semuanya totalitas untuk perjuangan agama Allah. Terus kalau engkau ya Umar bagaimana? Nah, jadi dibalikin sama sahabat itu. Ketika ditanya mereka tentang apa? Harapan dan cita-cita kalau punya rumah besar itu ingin seperti apa? Ya. Ketika Umar dibalik pertanyaannya, ya, engkau inginnya seperti apa kalau punya rumah besar seperti ini? Maka jawaban beliau ini cukup unik. Ya. Ya. Dia tidak mengharapkan isi rumah itu semuanya harta, dinar dan dirham. Tapi justru yang beliau harapkan dari isi rumah itu apa? Saya, kata Umar bin Khattab, kalau punya rumah besar, ya, punya istana sebesar ini, punya rumah dengan ruangan-ruangan besar seperti itu, dengan halamannya dan lain sebagainya, saya ingin semua isi ruangan dari rumah yang besar itu diisi oleh apa? Pemuda-pemuda yang kuat, orang-orang beriman yang hebat, pemuda-pemuda yang hebat kuat seperti Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ya, itu harapannya Umar bin Khattab. Kenapa dia menyebut dua hal yang membuat jawabannya itu unik? Pertama, beliau ingin apa? Di rumah itu semua isinya pemuda. Nah, pemuda yang seperti apa? Nah, Umar bin Khattab mengatakan, saya ingin tidak sembarang pemuda yang mengisi rumah itu, tapi pemuda yang
kualitasnya, imannya, ya, perjuangannya, tekadnya itu seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ini adalah seorang sahabat yang mendapatkan gelar istimewa dari Rasul SAW. Ya. Inna likulli ummatin amin. Setiap umat itu memiliki orang yang dipercaya. Wa inna amina hadhil ummah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Sedangkan orang yang dipercaya di antara umat ini, ya, adalah siapa? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ya, saudaraku, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajar ketika misalnya Abu Umar bin Khattab itu ketika beliau sakit, ya. Beliau sakit mau setelah ditusuk, ya. Waktu sholat subuh beliau pernah ditusuk oleh seorang budak yang dimiliki oleh seorang majusi, ya. Budak ini menusuk Umar bin Khattab ketika beliau mengimami sholat subuh, ya. Belati yang ditusuk ke tubuh Umar bin Khattab ini sudah dilumuri oleh racun-racun. Pada saat beliau sakit keras, ya, kemudian tidak lama kemudian beliau itu meninggal dunia. Beliau itu sempat berangan-angan, ya, menyampaikan kepada sahabatnya. Sebab waktu Umar bin Khattab itu menjelang meninggal dunia kan, beliau meminta 6 orang sahabat itu untuk bermusyawarah untuk memilih di antara mereka itu siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Umar bin Khattab. Ya, maka dikumpulinlah nama-nama itu, diinventarisir. Ada Talha, ada Abdurrahman bin Auf, ya. Ada kemudian Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat yang lain itu. Ada 6 orang dikumpulin. Dan kemudian Umar setuju, ya. 6 inilah kalian yang akan memilih di antara kalian pemimpin setelah aku nanti wafat gitu. Seandainya, ya, masih ada 1 orang, saya tidak akan meminta kalian untuk bermusyawarah dan memilih pemimpin di antara kalian. Ya, kalau seandainya masih ada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, ya, masih hidup, ya, saya tidak perlu kumpulin beberapa orang sahabat untuk untuk bermusyawarah memilih pemimpin. Kenapa? Saya akan tunjuk langsung saja seorang yang bernama Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini. Kenapa? Karena Umar begitu percaya. Ya, Umar melihat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini sebagai seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat jujur, seorang yang berjuang bukan untuk kebesaran namanya, betul-betul berjuang di balik layar, berjuang dengan keikhlasan, berjuang untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi asbab hidayah orang-orang bangsa Romawi, ya, para penduduk Yerusalem ketika itu, penaklukan wilayah bekas-bekas Romawi itu, kemudian mereka masuk Islam, ya. Kenapa? Karena tertarik dengan akhlak seorang sahabat Nabi yang kemudian menjadi gubernur negeri Syam. Gubernur inilah yang bernama Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Ya, seorang yang sangat tawadhu, ya, seorang yang sangat rendah hati, tapi memiliki keimanan yang sangat luar biasa, tekad yang luar biasa. Sehingga Umar bin Khattab itu lebih percaya kepada Abu Ubaidah, ya, daripada Khalid Ibnul Walid. Ketika Khalid bin Walid itu memenangkan banyak pertempuran, mulai dari Irak, ya, Persia, kemudian sampai ke negeri Syam, ke perang Mu'tah, ya, banyak sahabat
atau pasukan Islam itu kemudian apa? Merasa takjub, merasa apa? Kagum dengan kehebatan seorang sahabat yang mendapatkan gelar siapa? Saifullahil Maslul. Ya, yaitu pedang Allah yang terhunus. Pedang Allah yang terhunus itu. Dan gak pernah kalah dalam setiap pertempuran. Ya, baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam itu gak pernah kalah. Kenapa gak pernah kalah? Karena namanya pedang Allah itu gak boleh apa? Gak boleh jatuh. Ya. Kalau Khalid bin Walid jatuh kalah, berarti pedang Allah kalah. Nah, ini membuktikan kemukjizatan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bahwasanya Khalid bin Walid itu adalah Saifullah, pedang Allah yang terhunus, dan pedang itu tidak boleh jatuh, tidak boleh kalah. Makanya kenapa Khalid bin Walid itu meninggalnya bukan dalam pertempuran, tetapi dia meninggalnya di atas apa? Di atas kasur. Ya, sakit. Ya, itu salah satu rahasianya. Kalau Khalid bin Walid itu ya meninggal, ya terbunuh dalam peperangan, sementara dia menyandang gelar Saifullah, ya pedang Allah yang terhunus, ya maka itu berarti gelar itu tidak berlaku abadi. Ya, artinya pedang Allah ini gugur. Ya, pedang Allah itu jatuh di medan pertempuran. Ya, jadi jangan bandingkan dengan istilah nama di antara kita ini. Umat Islam itu dikasih nama Saifullah gitu. Nah, itu nama doang, bukan gelar asli. Ya. Jadi kalau disebut Saifullah, pedang Tuhan, the sword of God, ya itu kalau kita yang pakai cuma nama doang. Ya, kadang-kadang akhlaknya nggak sesuai dengan nama. Ini yang repot. Tapi kalau sahabat Nabi diberi gelar seperti itu oleh Rasulullah, itu betul-betul dia mencerminkan akhlak itu, maka dijaga sama Allah. Ya, bagaimana Khalid bin Walid ini tidak akan terbunuh, tidak akan tewas, tidak akan gugur di medan perang. Kenapa? Karena itu membawa apa? Nama pedang Allah itu namanya nama sesuatu yang besar. Nah, demikian pula Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ini membawa gelar Aminul Ummah, ya, orang yang dipercaya dari umat ini. Ya. Kenapa? Ya, Umar sudah memperhatikan ini panglima lain daripada yang lain. Ya, ketika Khalid bin Walid di tengah popularitasnya yang sangat tinggi, ya, kemudian datang keputusan dari Umar bin Khattab selaku panglima tertinggi angkatan bersenjata umat Islam, ya, untuk mengganti, mencopot posisi Khalid bin Walid itu sebagai jenderal, ya, diganti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Suratnya itu disampaikan kepada Abu Ubaidah, ya, beliau terima, beliau baca, tapi beliau tidak langsung berikan kepada siapa? Kepada Khalid. Ya, suratnya disimpan dulu. Nah, kalau kita kan, ya, kalau jenderal baru mau menggantikan jenderal yang lama, ya, pergantian panglima daerah militer, Pangdam, ya, atau pergantian panglima TNI, ya, jangankan bawa surat, ya, baru dengar kabar dari wartawan aja kan udah girangnya luar biasa, sombongnya udah naik ke ubun-ubun, ya. Ini enggak, dia bawa surat pemecatan panglima, ya, dan dia dituju sebagai penggantinya, ya, dia simpan surat itu sampai selesai peperangan. Untuk apa? Untuk menjaga marwah, menjaga wibawa pasukan supaya mereka apa? Tidak kaget gitu. Kenapa? Ya, panglima yang diganti ini reputasinya reputasi luar biasa. Sementara diganti dengan panglima, ya, seorang sosok yang bernama Abu Ubaidah ini, seorang yang biasa-biasa, maksudnya tidak terlalu menonjol prestasi dalam peperangannya gitu. Tapi kemudian itulah perintah Khalifah bin Umar bin Khattab, ya. Kemudian setelah selesai perang, baru kemudian surat ini oleh Abu Ubaidah disampaikan kepada Panglima Khalid ibnul
Ibnul Walid. Jadi Panglima Khalid ini sampai tidak percaya, ya, begitu amanahnya, begitu jujurnya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini. Dan beliau kemudian memimpin pembebasan Yerusalem itu, Baitul Maqdis itu tidak dengan pertempuran. Ini qadarullah, ya, luar biasa, istimewa Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini, ya. Kalau Khalid, ya, mungkin waktu itu ditunjuk sebagai panglima kemudian disuruh membebaskan Baitul Maqdis, itu sudah pasti itu Yerusalem itu, ya, Al-Quds itu pasti dibebaskan dengan perang gitu. Karena bahasa Khalid itu adalah bahasa perang. Tapi Abu Ubaidah ini seorang yang lemah lembut, seorang yang tahu dampak-dampak jangka panjang, resiko-resikonya. Ya, dia menginginkan Yerusalem ini sebagai tempat rumah yang nyaman bagi seluruh umat beragama. Ya. Maka setelah banyak menerima masukan, ya, musyawarah gitu kan, untuk menyerang Baitul Maqdis, ya, dengan pertumpahan darah, beliau menolaknya dan beliau melakukan pendekatan yang persuasif. Ya, mengirim surat kepada Uskup Yerusalem, Uskup Soporinus, berdialog langsung dari hati ke hati dengan mereka. Kemudian akhirnya sampailah keyakinan, ya, kemudian penduduk Yerusalem ini merasa memerlukan sosok pemimpin yang akan menggantikan Romawi, karena Romawi ini sudah terkepung di mana-mana, sudah mengalami kekalahan, ya. Dan rakyat Yerusalem ini yang beragama Kristen Ortodoks, ya, itu memang tidak suka dengan kekuasaan penguasa yang beragama dari bangsa Romawi. Ya, mereka itu lebih cenderung membela hak-hak warga Eropa, ya, Kristen Barat yang mereka bela. Tapi yang warga Kristen Timur itu banyak dizalimi oleh penguasa Romawi sebelumnya ini. Maka itu kemudian mereka bersepakat, ya, kami akan menerima, ya, kekuasaan umat Islam ini. Kami rela dipimpin, kota Yerusalem ini lebih baik dipimpin oleh umat Islam, ya, daripada bangsa Romawi, walaupun seagama dengan kami, walaupun beda denomnya, ya. Karena Kristen itu denominasinya itu sangat besar. Ya, dulu ada Kristen Barat, ada Kristen Timur. Ya, Kristen Barat itu pusatnya di Roma. Kemudian Kristen Timur itu adalah Bizantium, pusatnya di Konstantinopel. Ya, itu Kristen Ortodok. Ya. Ortodok dengan Katolik ini berbeda. Beda imannya, beda syahadatnya. Ya, walaupun sama-sama mengklaim Isa itu sebagai Tuhan dan anak Tuhan. Waliyazubillah. Gitu. Tapi begitu banyak perbedaan sangat tajam di antara dua keyakinan ini. Nah, apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Ubaidah inilah kemudian sampai kepada kesepakatan yang sangat historik, ya, kepada sebuah penyerahan kekuasaan di Yerusalem ini. Mereka bersedia dipimpin oleh umat Islam, dan satu keinginannya bahwa yang akan menerima, ya, surat-surat kepercayaan, kemudian kunci benteng Yerusalem ini, ya, gerbang Yerusalem ini, itu syaratnya satu, yang harus menerima ini adalah pemimpin tertingginya umat Islam. Ya. Maka Abu Ubaidah itu kirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk beliau datang sendiri menerima kunci-kunci Baitul Maqdis, ya, tidak seperti negeri-negeri, wilayah-wilayah, kerajaan-kerajaan besar lainnya yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ketika Persia ditaklukkan, ya, oleh pasukan Islam, ya, panglimanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bin Khattab nggak pergi ke Persia. Ya.
Ketika di mana-mana di Mesir, ya, ditaklukkan oleh umat Islam, Umar bin Khattab nggak pergi ke Mesir. Ya. Di Damaskus ketika berhasil ditaklukkan oleh umat Islam, Umar bin Khattab juga tidak pergi ke Damaskus untuk menerima kunci daripada gerbang-gerbang benteng-benteng raksasa yang ditaklukkan oleh umat Islam. Tapi khusus untuk Yerusalem, khusus untuk Baitul Maqdis, di mana di situ ada kiblat pertama umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa, ya, maka Umar bin Khattab itu berangkat langsung sebagai bentuk penghormatan, ya, sebagai bentuk pemuliaan dari Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu terhadap tanah suci Yerusalem. Ya, tanah suci Yerusalem ini tanah yang sangat unik, ya, berada di perbukitan, tanah yang sangat tua, yang disebut oleh Nabi SAW sebagai Ardul Mansyar wal Mahsyar, negeri di mana dahulu manusia pertama kali diciptakan, dan kemudian negeri akhir zaman di mana seluruh manusia nanti, ya, setelah hari kiamat itu mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar, ya, untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka negeri yang istimewa inilah Umar itu sengaja datang ke sana. Kenapa? Karena ingin menggenapkan nubuatnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika perang Tabuk, ya, perang Tabuk itu perang tahun berapa? Tahun ke-9 Hijrah, ya. Itu pasukan dari Madinah, ya, dipimpin langsung oleh Rasulullah pada saat Madinah itu dalam keadaan apa? Ya, musim panas, musim paceklik. Ya, mereka sedang kesulitan, ya, ekonomi. Panen belum masuk waktu panen. Sedang menunggu. Ya, sebuah ekonomi serba susah. Tapi kemudian turun perintah Allah untuk apa? Ya, berjihad. Ya, semua dikumpulkan, maka itu pasukan itu disebut dengan Jaisul Usrah. Pasukan yang sulit, ya. Maka disinilah Utsman bin Affan kemudian turun tangan, ya, untuk memberikan sumbangannya yang sangat luar biasa untuk melengkapi perlengkapan pasukan yang akan berangkat ke Tabuk. Tabuk ini ada di mana? Ada di Syria. Ya, Tabuk itu ada di Yordania, mohon maaf. Ya, itu adalah pusat pangkalan militernya Romawi Timur. Ya. Maka Nabi ketika selesai dari perang Tabuk, pulang ke Madinah, ya, beliau itu apa? Beliau bersabda di hadapan seorang sahabat, ya, namanya Shaddad bin Aus, "Udud sittan baina yaday sa'ah." Ya. Wahai Shaddad, ya, hitunglah, catatlah 6 perkara, ya, yang akan menjadi tanda datangnya hari kiamat. Apa tanda kiamat yang pertama? Mauti. Kata Nabi, kewafatan aku. Jadi wafatnya Nabi SAW itu adalah tanda masuknya kiamat yang pertama. Ya. Kemudian apa? Tsumma fathu Baitul Maqdis. Kemudian tanda kiamat yang kedua itu adalah pembebasan Baitul Maqdis, penaklukan Baitul Maqdis. Dan ini terbukti. Ini setelah Nabi wafat, ya, pada tahun berapa? 10 Hijrah, ya. 5-6 tahun setelah itu Baitul Maqdis ini ditaklukkan oleh umat Islam. Jadi ciri tanda kedua, ya, kiamat itu datang, ya, yaitu dengan pembebasan atau penaklukan Baitul Maqdis ini. Nah, itu berhasil, ya, diwujudkan oleh seorang khalifah Amirul Mukminin, yaitu Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, maka itu Abu Ubaidah ini memiliki keistimewaan yang luar biasa, sehingga tidak aneh kalau para pejuang,
para mujahidin di Palestina itu, ya, mereka menggunakan nama Abu Ubaidah ini sebagai nama khusus sebutan bagi juru bicara militernya, ya, juru bicara sayap militer, ya, seperti dia statusnya itu seperti apa? Menteri informasinya, Menteri Informasi Militer, ya. Maka selama operasi militer yang dipimpin oleh pasukan perlawanan Palestina di jalur Gaza, ya, menantang Israel 2 tahun kemarin, mulai tanggal 7 Oktober 2023, ya, kemudian sampai 2025 kemarin ditandatangani gencatan senjata, dimulai sebuah proses perubahan besar di Timur Tengah, ya, dan saya sudah sampaikan perang Gaza selama 2 tahun ini adalah game changer dalam geopolitik internasional dan menjadi penanda nubuat di akhir zaman bahwa perang Gaza ini akan menjadi halaman pertama dari bab penutup dari sejarah rezim pendudukan Israel di tanah pendudukan Palestina. Ya, maka Abu Ubaidah ini nama bagi seorang juru bicara. Ya, dan kemarin juru bicara yang selalu memenuhi timeline media sosial kita selama 2 tahun, ya, itu diumumkan syahid. Nah, ini dia selama 2 tahun ini sebagai juru bicara ini telah menyampaikan ada 33 konferensi pers, pernyataan militer tentang berjalannya perang Gaza atau Tufanul Aqsa. Ini kemudian dibukukan, ya. Bukunya seperti ini. Ini ada 33 pidato dia. Yang terakhir itu pidato yang ke-33 itu yang disiarkan live, itu disiarkan pada tanggal 18 Juli 2025. Jadi lewat dari pertengahan tahun ini, 18 Juli itu pidato terakhir sebelum kemudian dia dinyatakan gugur pada tanggal 30 Agustus. Ya, 30 Agustus 2025 dia gugur bersama anggota keluarganya, ya, istrinya dan 3 anaknya itu gugur, ya, di rumah mereka, di apartemen mereka, yang kemudian Israel ini menerima informasi tentang keberadaan sosok jubir ini yang memang menjadi DPO, ya, daftar pencarian orang yang termasuk top, ya, 5 besar target yang harus dihabisi dari para pemimpin pejuang Palestina ini. Salah satunya adalah sang juru bicara, ya. Nah, itu dinyatakan apa? Beliau ini gugur syahid tanggal 30 Agustus 2025. Tapi baru diumumkannya kemarin, ya, 29 Desember, ya, sebelum menutup tahun 2025 ini, ya. Nah, sosok Abu Ubaidah ini nama aslinya Hudzaifah Samir Al-Kahlun. Dia seorang sarjana S1 dari Fakultas Usuluddin dan S2-nya juga di Fakultas Usuluddin di Universitas Islam Gaza. Ya, dan hebatnya, ya, para pemimpin perjuangan Palestina ini, mereka itu punya riwayat keilmuan yang luar biasa. Jadi bukan cuma ahli strategi perang, ya, pandai untuk berjihad secara fisik, tapi jihad mereka ini didukung oleh apa? Visi, landasan keilmuan yang kokoh. Ya. Tesis Abu Ubaidah ketika dia menyelesaikan program magisternya di jurusan tafsir dan hadis, ya, di Universitas Islam Gaza itu,
Itu diselesaikan tahun 2013. Nah, tesisnya itu beredar di media sosial yang saya ikuti, di kalangan para ulama itu mulai beredar pada bulan-bulan September, Agustus, September itu. Ketika mungkin hilang, dinyatakan hilang ini. Hilang kontak. Ya, kenapa? Karena apartemennya itu dihancurkan, dimusnahkan pada saat beliau ini sedang berkumpul dengan keluarganya. Mungkin sudah bertahun-tahun ya, berbulan-bulan di medan pertempuran. Kemudian dia punya kesempatan untuk pulang ketemu sama keluarganya. Nah, jadi titik lokasinya ternyata ada yang bocorin. Maka Israel langsung tanpa pikir-pikir panjang merencanakan operasi militer, ya, mengirimkan pesawat khusus, ya, menjatuhkan bom jenis yang tidak biasa. Ya, bom ini jenisnya namanya termobarik. Bom termobarik ini apa? Bukan langsung rudal, ya, yang menghancurkan, yang menghantam, tapi bom itu diterjunkan dari atas, ya, yang keluar itu berupa awan. Nah, awan ini kemudian menyedot oksigen. Jadi semua oksigen yang ada setelah rumah itu terkepung oleh awan, ya, kemudian oksigen ini tersedot. Nah, kemudian barulah dikeluarkan cairan, ya, kemudian semacam bensin gitu, baru kemudian diledakkan. Itu jadi tidak bersisa sama sekali. Ya, jadi ini jenis senjata yang bisa menyerap dan menghisap korbannya. Ya, jadi sulit kita bayangkan ya. Kalau mungkin rudal itu masih ada serpihan-serpihan tubuh, potongan-potongan tubuh ini. Kalau jenis seperti ini, bom khusus, itu dia Dia menghisap dan menelan semua potongan korban itu, ya, sehingga tidak tersisa. Nah, itulah cara, ya, kejahatan Israel yang sangat luar biasa. Ya, tidak ingin, ya, pejuang itu tubuhnya aja nggak disisain gitu. Ya. Nah, kalau yang lain-lain mungkin masih ada, tapi yang menjadi momok bagi mereka, ya, menjadi juru bicara yang ditakuti, ya, dan sangat dipercaya oleh masyarakat internasional. Pengumuman-pengumumannya ini menjadi rujukan bagi keluarga tawanan Israel yang ditahan di Palestina. Mereka lebih percaya omongan jubir Palestina ini daripada pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah Zionis Israel itu sendiri. Nah, jadi insya Allah teman-teman, kita sudah selesai menerjemahkan buku tesisnya ini, sangat penting, ya. Judulnya adalah tentang Tanah Suci Baitul Maqdis dalam perspektif Yahudi, Kristen, dan Islam. Bagaimana kedudukan Tanah Suci Palestina Baitul Maqdis ini dalam 3 agama. Ini penting, ya, supaya kita umat Islam ini merasa memiliki. Ternyata klaim kesucian, ya, Tanah Suci Baitul Maqdis dalam tradisi agama Yahudi dan Kristen itu berangkat dari asumsi yang rapuh, ya, tidak kuat secara teologis, tidak kuat juga secara historis. Dan kesucian dalam agama Yahudi dan Kristen itu tidak seperti Islam. Islam itu kalau menganggap kesucian tanah Palestina itu tidak mengabaikan unsur kebebasan beragama, ya, bagi umat agama lain untuk melaksanakan ibadahnya di tanah itu. Ya, kemudian menjamin adanya perdamaian, menjamin adanya toleransi, kehidupan beragama yang bebas di tanah suci itu. Ya, sehingga satu-satunya cara untuk hadirkan perdamaian dunia yang benar, yang abadi, ya, itu hanya dengan Dengan cara Islam. Cara Islam inilah yang berhasil membuktikan
bahwa ketika tanah suci Baitul Maqdis itu diurus, dikuasai, ya, dan dikelola oleh orang-orang yang amanah, oleh orang-orang yang jujur, seperti Abu Ubaidah di zaman Umar bin Khattab, dan seperti di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, maka perdamaian itu akan terwujud. Ya. Tanah suci dikelola oleh umat Islam, ya, umat Kristen dan Yahudi bisa beribadah di situ tanpa harus saling mengganggu dan tidak saling membunuh. Itu hanya terjadi pada kekuasaan Islam. Tapi kalau kekuasaan itu dipegang oleh Yahudi, ya, apalagi Zionis, atau kekuasaan itu dipegang oleh Kristen, menguasai tanah suci, maka yang terjadi adalah pertumpahan darah. Karena dalam keyakinan agama lain, itu tidak ada ruang hak bagi umat beragama lain untuk bisa beribadah dengan tenang dan damai di negeri itu. Nah, inilah pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa yang kita saksikan beberapa tahun belakangan ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, hidayah, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Tufanul Aqsa ini menjadi asbab hidayah bagi umat manusia di seluruh penjuru dunia. Mereka terbuka matanya, hatinya untuk melihat kebenaran agama Islam, dan mudah-mudahan warisan daripada Abu Ubaidah ini, ya, tentang apa status kedudukan tanah suci Baitul Maqdis menurut Islam, insya Allah mudah-mudahan menjadi warisan perjuangan bagi kita umat Islam yang akan melanjutkan perjuangan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Nasrul minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.